Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Istiqomah, NIM 20171021053, kelas 1 KPID. Saya akan menjelaskan materi tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis, yang meliputi hadis mutawatir, hadis ahad, skema sanad hadis. Hadis mutawatir secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil. Mereka akan sepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafal dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka." 2. Hadis mutawatir manawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafal yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafalnya tidak. Contoh hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga nampak putih kedua ketiak kecuali saat melakukan doa dalam sholat istisqa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu. Jadi, kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang berorangan atau 2 orang atau lebih. Akan tetapi, belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat mutawatir. 1. Hadis masyhur. Menurut bahasa adalah nampak atau terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tabaqoh tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Misalnya hadis Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, akan tetapi Allah mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama." Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis aziz. Menurut bahasa, artinya yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat dan jarang-jarang. Aziz menurut istilah ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. 3. Hadis gharib. Gharib secara bahasa berarti tunggal, sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri, dan tidak dipersyaratkan periwayatan seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan taqobah periwayatannya, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih, dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari 1, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis gharib. Contohnya adalah hadis Rasulullah SAW, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut contoh skema sanad hadis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
atau tutur kata yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.